أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهكم إله واحد. فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. إنه لا يحب المستكبرين. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة. كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. ألا ساء ما يزرون. صدق الله العظيم.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pemirsa Harmoni Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah kita memohon keampunan atas semua dosa-dosa yang kita lakukan. Kepada Allah kita berharap semua amal kebaikan yang kita kerjakan, ikhtiar hidup kita ini yang kita usahakan diterima sebagai nilai baik dan amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah juga kita berdoa, kiranya Allah menjauhkan kita dari mara bahaya, dari bala, dari cobaan, dari ujian. Termasuk COVID-19 yang sampai hari ini masih melanda dunia. Dengan kesungguhan hati kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberi perlindungan, diberi kebaikan, dan semua cobaan-cobaan dan bala itu ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Ramadan kita pun menjadi amal yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Harmoni Ramadan yang dirahmati Allah, salah satu yang sering menjebak kita itu adalah ketika kita tidak menyadari bahwa semua pekerjaan kita sudah bernilai buruk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang sering kita hadapi itu adalah ketika kita berhadapan dengan media sosial. Sering kita tidak menyangka media sosial, walaupun kita tidak memukul orang, kita tidak meludah orang, kita tidak menzalimi orang secara fisik, tapi ternyata setiap yang kita sebutkan di dalam media sosial sering menjadi nilai buruk yang terjadi kepada diri kita. Inilah yang sering disebut dengan dosa di media sosial. Yang mengkhawatirkannya kalau dosa itu sudah menjadi jariyah. Seperti yang disebutkan dalam hadis, man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah kana alaihi wizruha wa wizruha min amalin biha min ba'di. Jadi kalau ada orang yang melakukan satu kejahatan atau perbuatan yang buruk, maka ia akan mendapatkan keburukan itu, dan setiap orang yang melakukan keburukan itu pula, keburukan itu akan menjadi panjang nilai keburukannya selama itu masih berjalan sebagai sebuah keburukan. Hati-hati, maka oleh karenanya, kalaupun kita jarang mendengar ada istilah dosa jariyah misalnya, tapi karena ada disebut dengan pahala jariyah atau amal jariyah, maka ada dosa yang nilainya terus-menerus. Salah satu dosa yang nilainya terus-menerus itu adalah yang paling populer ketika kita melibatkan orang melakukan kejahatan, lalu orang itu melanjutkan kejahatan itu secara terus-menerus, atau kita melakukan fitnah kepada orang, lalu atas fitnah yang kita sebut itu orang pun menjadi bersangka buruk kepada orang lain, terutama ketika kita share di media sosial misalnya, maka dia akan menjadi dosa yang terus-menerus. Nah, inilah yang harus kita hindari. Kadang-kadang kita ini menganggap ibadah fisik sudah cukup. Sholat tidak pernah kita tinggalkan. Puasa kita kerjakan dengan sempurna. Sedekah kita melakukannya dengan baik. Ya, amalan-amalan sunnah lainnya kita kerjakan semampu dan seilmu yang kita miliki. Tapi masalahnya adalah setiap kita melakukan atau berinteraksi dengan media sosial yang kita miliki, melakukan memposting sesuatu di media sosial yang kita punyai, lalu mengakibatkan orang berburuk sangka, lalu mengakibatkan orang menjadi tidak baik, apalagi memotivasi orang untuk melakukan keburukan, inilah yang disebut dengan dosa jariyah atau dosa terus-menerus. Maka hati-hati, sekarang kejahatan lewat media sosial sangat banyak. Undang-undang yang berlaku juga cukup tinggi nilai dan ukurannya, elastisitasnya cukup tinggi pula. Maka oleh karenanya bukan hanya lisan sekarang yang dijaga. Kalau dulu Rasul mengatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul, maka dia
falyakul khairon, bicara dengan ucapan yang baik, auliyasmud, atau lebih baik dia diam. Sekarang ada orang tidak bicara, tapi semua yang dia lakukan memiliki energi fitnah, energi buruk sangka, energi dosa. Nah, itulah tempatnya sering dihadapkan kepada media sosial. Pemirsa Harmoni Ramadan yang dirahmati Allah, kita tidak mengharamkan media sosial. Tapi bagaimana melakukan kebaikan di media sosial. Memanage media sosial bukan sebagai sarana mengurangi pahala atau menambah dosa. Tapi memanage media sosial sebagai sarana kita menebar manfaat. Ada orang yang mengatakan, apa hukumnya menceritakan kebaikan di media sosial? Jawabannya, bisa hukumnya menjadi kebaikan, bisa pula menjadi keburukan, bisa pula menjadi sia-sia. Kalau seandainya kebaikan yang kita share itu murni niatnya untuk memotivasi orang untuk ikut serta, ya, mengajak orang untuk ikut berbuat baik, maka itu bisa menjadi sebuah kebaikan kepada diri kita, sunnah hukumnya. Tapi khawatirnya niat kita bercampur-campur. Kadang-kadang dominannya justru ingin menunjukkan kepada orang bahwa kita sudah melakukan kebaikan. Nah, ini yang menjadi sia-sia. Jadi inilah jebakan-jebakannya, termasuk ketika kita men-share sesuatu yang tidak pantas. Ucapan-ucapan jelek, ucapan-ucapan jahat, perbuatan yang jelek, apalagi termasuk memfitnah orang. Hati-hati, dosa fitnah itu akan sangat panjang nilainya sampai fitnah itu terjawab dengan sendirinya. Maka sebelum tahu kita kebenaran sesuatu dengan sebenar-benarnya, lebih baguslah kita diam. Karena diam yang kita lakukan itu paling tidak satu kebaikan karena kita mencegah sesuatu dari yang tidak benar atau belum jelas informasinya. Pemirsa Harmoni Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selain dari dosa jariah di media sosial yang perlu kita antisipasi, kita juga harus mampu mengelola dengan baik bagaimana perilaku kita bukan hanya di dunia nyata tapi juga di dunia maya. Kadang-kadang ada sesuatu yang kita sebut sebagai perbuatan yang boleh-boleh saja, tapi ternyata kepada orang lain itu menyinggung. Saya termasuk menyoroti ada komunitas-komunitas orang-orang yang mungkin di saat tengah orang sedang krisis ekonomi secara global disebabkan pandemi COVID ini, di situ pula dia misalnya menunjukkan kemewahan dunianya. Beli mobil miliaran, ditunjukkan, diposting, diceritakan, seolah-olah tidak mengerti perasaan manusia yang sedang banyak, yang sedang merasakan kesusahan. Hati-hati, ini juga menjadi dosa jariah sebenarnya di media sosial itu. Dosa jariah dalam makna kita tidak memberikan efek positif kepada orang, atau kita menunjukkan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Dan ini juga menjadi PR kita bersama. Bagaimana media sosial kita ini harusnya menjadi pendidikan yang baik, bukan hanya untuk kita yang memposting. Karena kadang-kadang kita yang bermedia sosial ini, kita hanya memikirkan hak kita, kemauan kita, tanpa melihat efek yang akan muncul manakala itu kita posting atau kita tunjukkan kepada orang. Saya sebenarnya ingin berpesan kepada kita yang hobi bermain media sosial untuk menjadikan media sosial itu sarana mentadabbur diri, mendidik orang-orang. Kalau misalnya kita pun banyak harta, lalu kita mendapat popularitas gara-gara media sosial, maka kita bantu orang. Bukan justru memposting sehingga mendidik orang-orang untuk berpikir sangat hedonis, sehingga orang-orang lupa bahwa dia yang penting melakukan hidup sederhana. Sekarang orang berlomba-lomba hidup kaya raya, hidup hedonis, hanya karena memang pendidikannya didapat dominan dari media sosial. Inilah yang menjadi urutan-urutan yang harus kita kerjakan, fase-fase yang harus kita kerjakan agar media sosial tidak menjadi dosa dan keburukan bagi kita bersama. Pemirsa Harmoni Ramadan yang dirahmati Allah, puasa itu esensinya bukan hanya sekedar tidak makan, tidak minum. Tapi lebih dari itu, berpuasa untuk tidak melakukan sesuatu yang berpotensi menjadi dosa, itu juga bagian dari puasa hakiki.
yang harus kita lakukan. Jadi puasa awam itu adalah orang yang hanya sekedar tidak makan, tidak minum. Makanya begitu Idul Fitri dia sebut lebaran. Lebaran itu yang melebarkan sesuatu yang sempit. Karena dia menganggap selama Ramadan itu sempit hidupnya. Begitu Idul Fitri lebarlah sudah hidupnya. Tapi kita harus sudah mampu meningkatkan kualitas dan nilai berpuasa kita. Tidak hanya sekedar ingin melebarkan sesuatu yang sempit. Tapi justru ketika belajar dalam keadaan sempit, maka kita sudah mampu beradaptasi dalam keadaan yang sempit, sehingga yang sempit dirasa menjadi sangat lapang dalam kehidupan kita. Inilah yang disebut dengan mendidik diri menjadi orang yang sederhana. Dan kita juga di dalam postingan-postingan di media sosial harus mampu mendidik itu. Coba lihat kalau kita mau evaluasi, tarik kembali semua postingan yang kita lihat. Lihat kembali. Dari mulai 2 tahun, 3 tahun lalu, coba tanya, dari 100% postingan kita, mana yang bermanfaat mendidik karakter manusia? Mana yang sia-sia? Mana yang hanya sekedar muncul lalu tidak punya nilai kepada banyak orang? Jangan-jangan justru lebih banyak yang menimbulkan dosa. Nauzubillah. Kalau masih sia-sia, itu masih lumayan. Yang khawatirnya potensi dosanya sudah sangat dominan dibanding potensi manfaatnya. Nah ini, walaupun memang saya juga kalau ditanya misalnya, kalau begitu Ustadz saya enggak usah pakai media sosial juga, menurut saya jangan. Karena media sosial ini bolehlah menjadi jalan kita melakukan kebaikan dan manfaat. Ada juga orang memang perlu ditunjukkan dulu melakukan kebaikan baru dia terinspirasi melakukan kebaikan. Maka boleh saja setiap apa yang kita kerjakan yang baik-baik, silahkan ceritakan dengan santun, dengan tidak menimbulkan rasa sombong di media sosial. Paling tidak menjadi inspirasi bagi orang bahwa oh iya, saya belum melakukan ini, orang ini sudah melakukannya dan seterusnya. Pemirsa Harmoni Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ke depan perkembangan teknologi ini akan semakin meningkat. Sekarang kita berada di era 4.0. Tidak menutup kemungkinan cepat akan muncul era 5.0 di mana manusia menurut hemat saya tidak lagi banyak berinteraksi di dunia nyata. Lebih banyak manusia nanti akan berinteraksi di dunia maya. Maka oleh karena itu, ladang amal jariah jangan hanya difokuskan kepada dunia nyata saja, tapi ladang amal jariah juga harus diinvestasikan melalui melalui dunia nyata, dunia maya kita. Nah oleh karenanya kalau ini sudah mampu kita lakukan, jangan sampai sia-sia. Harusnya orang yang punya Facebook, orang punya Instagram, apalagi semua jenis nama-nama media sosial itu harus mampu berinvestasi terhadap amal sosialnya atau amal jariahnya. Sehingga tidak ada yang buruk di media sosial itu. Sekarang kita mengerikan, setiap misalnya membuka media sosial, dari 2/3 yang kita lihat, separuh di antaranya itu berita yang mengenaskan, berita yang menjijikkan, kadang-kadang berita yang memalukan. Ada orang yang tidak takut dan khawatir menunjukkan satu kejahatan. Ada orang yang bahagia menunjukkan, mohon maaf ini, auratnya misalnya. Ada orang yang tidak malu-malu padahal dia berkostum dengan kostum yang cukup santun dan cukup baik, tapi membuat ulah-ulah yang kadang-kadang memalukan dan menjijikkan. Tapi kenapa? Karena semua orang ingin mendapatkan eksistensi. Lagi-lagi nilainya hanya ansih tentang keduniaan. Padahal begitu sampai nanti di yaumil hisab, sering orang merasa kacau balau dunia ini. Kenapa? Dia anggap sia-sia. Dulu saya bersedekah, lalu saya posting. Semua orang memuji setiap postingan saya. Lalu saya bahagia atas postingan itu. Lama-kelamaan begitu dinilai, rupanya nilai sedekah tidak sampai dari 1/10 sisanya. Kenapa? Karena semua sudah dihabiskan, merasa sombong, merasa sudah sempurna amalnya sebab sudah diposting lewat media sosial dan mendapat pujian dari banyak orang. Nah inilah yang perlu pembenahan dari kita semua. Pemirsa Harmoni Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau muhasabah diri, ya, tidak semua orang punya kesempatan yang panjang dalam hidupnya. Dan semua orang yang masih Allah berikan kesempatan panjang dalam hidupnya, tentulah sebaik-baik umurnya adalah umur yang dibenahi dengan sempurna. Kalau tidak mampu melakukan banyak kebaikan,
paling tidak jangan menumpuk banyak dosa. Apalagi dosa yang ditumpuk adalah dosa jariah. Dosa yang hanya kita lakukan sekali misalnya. Tapi karena sekali itu justru membuat orang senang melakukan dosa itu, maka itu menjadi dosa jariah kepada banyak orang. Makanya Rasul katakan falyakul khairan aw liyasmut. Liyasmut itu bukan hanya diam secara lisan, tapi diam untuk tidak memposting kalau di era media online ini. Karena diam tidak memposting, apalagi meneruskan satu postingan yang dianggap belum sahih kebenarannya, lalu menebar fitnah, lalu menebar kecurangan, padahal kita tidak tahu kebenarannya. Ini juga hati-hati, ini menjadi dosa yang sangat besar. Apalagi yang kita lakukan itu sama sekali tidak punya hubungan dengan kebaikan yang kita cari-cari. Pemirsa Harmoni Ramadan yang dirahmati Allah, tidak ada yang sempurna. Semua manusia punya kejelekannya. Semua manusia punya dosanya. Alangkah ruginya orang yang sudah tahu banyak dosanya tidak memperbaiki kehidupannya. Maka orang yang masih dianggap tetap beruntung dalam dosanya adalah dia sadar bahwa dia masih punya dosa dan dia bekerja keras untuk memperbaiki dosanya. Kalau belum mampu melakukan banyak kebaikan dan pahala, pastikan diri kita tidak terjebak dalam banyak dosa. Saya kira ini prinsip yang perlu kita perpegangi. Karena salah satu yang harus kita lihat, pahala itu bukan hanya disebabkan kebaikan yang kita kerjakan. Tapi pahala itu juga sering disebabkan karena kita mampu menahan diri untuk tidak terjebak dalam dosa. Media sosial yang kita miliki ini, apakah cara kita berlomba-lomba mengerjakan kebaikan, atau justru media sosial kita ini adalah cara kita menghabiskan kebaikan-kebaikan yang sudah kita kerjakan, dan nauzubillahnya justru media sosial ini menumpuk-numpuk dosa yang memang sudah sering kita lakukan. Hati-hati bagi kita semua. Kadang-kadang lisan yang sedikit menjadi fitnah yang sedunia. Kadang-kadang lisan yang sebentar kita ucapkan menjadi tabiat kepada orang di masa-masa mendatang. Semoga bagi diri kita diampunkan Allah semua dosa-dosa kita. Tidak ada dosa jariah, dosa terus-menerus bagi diri kita. Dan kita juga sebagai orang yang hidup di zaman kekinian mampu menjadikan media sosial sebagai sarana menebar kebaikan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan manfaat. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh dan didukung oleh